Halo anak-anak. Ya, kembali lagi hari ini dengan Pak Riki. Kita akan belajar komputer dan kita akan melanjutkan lagi materi kita yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, yaitu Microsoft Excel. Nah, sebelum kita mulai, kita buka dulu Microsoft Teams kita untuk kita ambil filenya. Nah, masuk ke Teams SD Halupuk Linggau Grade 5, lalu anak-anak ke channel komputer. Seperti biasa, kita ambil dulu filenya untuk kita pakai latihan. Kita klik files. Nah, sambil anak-anak ambil filesnya, anak-anak nanti silakan nonton video yang sudah ada Pak Riki taruh di sebelah sini ya. Di sebelah files ini ada video pembelajaran yang Pak Riki berikan. Jadi anak-anak perlu untuk menonton yang pertemuan keempat. Nah, kita download dulu filenya untuk pertemuan hari ini. Kita klik kelas material, lalu kita klik pertemuan 4 Kamis 27 Agustus 2020. Kita klik, lalu di sini ada file grade 5 pertemuan 4 latihan. Kita download, jangan langsung dibuka di sini ya. Kita download dulu, kita klik di sini. Ya, setelah itu kita klik download. Maka dia akan terdownload seperti biasa, seperti anak-anak sudah biasa lakukan. Kita buka di download. Nah, ada di sini filenya, kita double klik. Lalu akan terbuka filenya, kita tunggu filenya. Ya. Tunggu sebentar. Nah, jadi anak-anak untuk mengerjakan ini anak-anak harus nonton videonya ya. Nah, ini videonya sekarang Pak Riki lagi rekam nih ya. Nah, untuk setelah anak-anak sudah download filenya, anak-anak silakan buka di sini lalu klik enable editing ya, supaya bisa diedit. Nah, lihat ya di sini ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar untuk memformat sebuah sel atau sebuah data yang sudah kita punya, atau kita sudah punya isi dari tabelnya begitu ya. Kita udah isi di sini, kita akan memformat. Nah, kita akan belajar bagaimana sih memformat sel itu. Nah, format sel itu apa sih Pak Riki? Format sel itu kita akan membuat sel tersebut jadi terlihat lebih menarik dan terlihat mudah dibaca begitu ya. Nah, kalau anak-anak lihat seperti ini ya, mungkin bisa terbaca tetapi kurang menarik dan kita tidak bisa lihat dengan baik jika beberapa orang ya tidak bisa melihat dengan huruf yang kecil seperti ini. Nah, kita akan memformat supaya bisa terlihat lebih mudah. Nah, pertama kita klik dulu di yang paling atas di sini, fitness progress chart ini ya. Nah, kalau kita klik, anak-anak bisa lihat ya, di sini selnya sudah bergabung jadi satu. Yang minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, itu fungsi dari merge and center ya. Kalau anak-anak masih ingat, silakan nonton lagi videonya kalau sudah lupa. Nah, kita klik di sini. Nah, bagian dari memformat sel itu adalah salah satunya dengan membesarkan font ya, seperti anak-anak sudah pelajari kemarin. Kita tinggal klik selnya, kita gedein fontnya. Nah, misalnya kita 16, segede apa sih 16? 18 segede apa sih? Nah, kita cek, oh ini 24. Tapi kalau 24 tidak kelihatan. Nah, gimana cara buat supaya dia terlihat? Nah, kita gedein rows-nya di sini ya, gedein barisnya. Kita klik di sini lalu kita tarik. Nanti di situ tulisannya ada 20,25. Kalau kita gedein lagi, misalnya jadi 24.00. Nah, kita double klik saja supaya lebih mudah. Nah, nanti dia akan menyesuaikan dengan ukuran ini kalau kita double klik pada garis di sini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita juga bisa pakai cara yang lain untuk membesarkan dari font ini. Kita pakai yang decrease ini, increase font size atau decrease ya. Nah, Pak Riki rasa 26 cukup ya. Lalu, nah kita bisa lihat lagi di sini ya.
setelah kita ganti itu kita bisa ubah warnanya supaya lebih terlihat menarik. Nah, kita bisa klik di sini di font color, kita klik, kita pilih warna yang kita suka. Kalau misalnya warnanya tidak ada di sini, anak-anak bisa klik more colors. Lalu anak-anak lihat di sini ada banyak sekali warna. Misalnya Pak Riki pilih warna ungu deh. Nah, misalnya Pak Riki suka warna ungu, contoh. Lalu Pak Riki klik di sini, Pak Riki pilih oke. Nah, Pak Riki rasa ini sudah cukup terlihat. Lalu supaya tulisannya semakin terlihat lebih jelas, kita menggunakan ya format yang ini, bold, italic atau underline. Nah, Pak Riki rasa yang paling cocok untuk sebuah judul di atas itu bold. Nah, Pak Riki klik. Nah, maka akan berubah seperti ini. Lalu Pak Riki rasa Pak Riki perlu mengganti fontnya. Nah, Pak Riki coba cari-cari font dulu. Ini anak-anak bisa seperti ini, nanti dia akan muncul terlihat di sini kalau kita arahkan mouse kita di sini. Ya, misalnya ini deh. Nah, ini cukup bagus menurut Pak Riki. Masih bisa terbaca dengan baik fontnya. Nah, jadi anak-anak silakan memilih. Untuk format sel seperti ini itu tergantung dari seleranya anak-anak sendiri sebenarnya. Tetapi perlu diperhatikan supaya kalau anak-anak pilih font itu, supaya fontnya itu pilih yang mudah terbaca gitu ya. Nah, setelah itu kita akan lihat di sini lagi. Nah, di sini ada fitness progress chart ya. Lalu anak-anak bisa lihat di sini ada date, weight, chest, waist, ya hips dan sebagainya ya. Ini tentang olahraga, fitness begitu ya. Nah, tapi ini adalah bagian dari sub judulnya gitu ya. Ini judul utamanya, ini ada bagian-bagian yang harus kita lihat gitu ya. Ada tanggal dan seterusnya. Nah, kita mau ini supaya berbeda dengan isinya, supaya terlihat lebih mudah dilihat. Nah, kita bisa menggunakan ya highlight di sini. Kita akan mewarnai dia gitu ya. Misalnya kita mewarnai dengan warna biru seperti ini. Nah, misalnya Pak Riki pilih yang ini deh. Nah, misalnya ya Pak Riki klik. Ya, jadi dia akan membedakan sama yang ini begitu ya. Nah, anak-anak bisa lihat nih. Ya, jadi diblok dulu seperti ini supaya sekalian semua. Gitu. Bisa juga anak-anak kita blok semua nih. Kita blok semua. Misalnya dari sini sampai di sini. Lalu kita ke cell style di sini ya. Cell style, lalu kita bisa pilih nih. Nah, misalnya kita pilih accent ini yang 40%. Kita klik. Nah, kalau kita sudah pilih warna begini, anak-anak perhatikan garis-garis yang di sini. Garis yang ini sudah tidak kelihatan lagi di sini ya. Nah, ini cukup membuat kita sulit untuk membacanya karena tidak ada garis pembatas. Nah, kita perlu membuat garis pembatas. Caranya kita blok dulu semuanya. Semuanya dari atas ini ya. Lalu kita di menu font ya, di menu font kita bisa lihat di sini ya, ada border namanya. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan nih, border ada banyak banget. Bottom border, top border, left border gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pilih bottom border berarti dia hanya garisnya hanya ada di bagian bawah. Kalau top ya hanya ada di atas. Nah, kalau misalnya kita pilih tick outside border berarti kita akan kasih garis di bagian luarnya. Contoh nih, pergi klik nih. Ya, ini hanya ada garis di bagian luar, garis tebal ya di bagian luarnya. Nah, Pak Riki mau supaya di bagian dalam sini juga terbagi-bagi nih. Nah, kita klik di sini lalu kita pilih yang namanya all borders. Jadi semuanya ada bordernya, kita klik. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Di sini sudah ada garisnya yang membatasi, jadi lebih mudah dilihat begitu ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan membuat isi tulisan di sini biar lebih terlihat lebih bagus lagi. Kita blok semuanya, lalu kita pilih alignment. Nah, di sini ada alignment itu ada align left, ada center, ada align right.
Nah, lalu di atasnya ini, di sini ada namanya top align, middle align, sama bottom align. Nah, anak-anak coba perhatikan ya bedanya ya. Kalau Pak Riki klik misalnya nih center nih, maka tulisannya akan berpindah ke tengah seperti ini. Kalau Pak Riki klik yang align right, maka tulisannya akan berpindah ke kanan. Kalau align left, akan berpindah ke sebelah kiri. Nah, untuk yang tabel yang terlihat dengan baik, Pak Riki rasa yang center cukup bagus ya. Kita klik center. Nah, lalu yang bagian atas ini fungsinya apa Pak Riki? Nah, kita lihat lagi sekarang. Kalau Pak Riki pilih top align, maka tulisannya tetap di tengah tapi dia akan berpindah ke atas. Nah, lalu kalau middle, sudah pasti dia di tengah. Jadi dia di tengah secara vertikal maupun secara horizontal. Lalu kalau misalnya kita klik bottom align, kita klik, maka tulisannya akan turun ke bawah nih, ke bawah dekat garis. Ya, jadi kalau yang ini 3 yang di bawah ini mengatur kiri, tengah, kanan secara horizontal dari kiri ke kanan. Tapi kalau yang di sini mengatur atas, tengah atau bawah secara vertikal. Nah, kita pilih yang middle align sama yang center. Nah, jadi seperti ini, gitu ya. Kita mau supaya ini berbeda dengan ini, jadi kita blok lagi, lalu kita kasih highlight, mungkin yang agak lebih gelap ya. Nah, lalu karena ini gelap, fill colornya sudah warna biru, kita bisa lihat di sini, ya, tulisan hitamnya nggak terlalu kelihatan. Nah, kita blok, lalu kita kasih font colornya, kita pilih warna putih saja. Nah, jadi terlihat, bisa lebih mudah terlihat kan daripada yang tadi. Nah, gitu. Lalu kita juga bisa kasih highlight di sini, fill color. Mungkin warna apa ya yang cocok ya? Iya, misalnya ini biru muda deh. Nah, terus ini kayaknya kalau biru muda sama ungu tidak cocok. Oke, kita ganti font colornya, kita ganti sama misalnya ya biru tua, kita klik. Iya, nah seperti itu ya. Oke anak-anak, nah sudah sampai di sini hari ini pembelajaran kita untuk format cell. Jangan lupa tadi kita sudah kembali lagi menggunakan tools-tools yang sebenarnya ada di menu font ini. Membuat pakai border, fill color, font size, font ya. Cuma tadi kita ada belajar yang baru yaitu alignment di sini dan juga cell style di sini. Nah, anak-anak akan berlatih di tab challenge ini. Anak-anak bisa lihat di sebelah sini ada tab challenge. Nah, anak-anak silakan nanti edit. Instruksinya di mana? Instruksinya di sini. Instruksi latihan. Jadi anak-anak bisa lihat instruksinya di sini nih. Oh, instruksinya apa? Buka tab latihan. Oh, ini namanya masih challenge nih. Pak Riki ubah aja sekarang namanya ya. Jadi latihan. Nah, ya. Nah, di sini tab latihan dibuka, lalu ganti cell style pada A2 sampai H2 nih. Dari A2 sampai H2. Nah, jadi dari sini sampai di sini nih. Nah, ya, ini ada instruksinya di sini. Nanti kalau hasilnya itu, kalau berhasil hasilnya akan mirip seperti yang di sini. Ini gambarnya Pak Riki berikan. Jadi instruksi latihan ini untuk membantu anak-anak mengikuti instruksinya untuk mengerjakan latihan yang ada di sini. Oke? Ya, kalau begitu selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.